Oke. Ini gambaran sebuah proses antrian. Yang ini sumber pemanggilan. Ini antriannya. Ini server. Contoh gini. Kalau Anda perhatikan di jalan tol, maka sumber pemanggilan adalah mobil-mobil yang akan datang, kan? Benar nggak? Setelah datang, dia masuk ke antrian. Kalau servernya sibuk. Kalau servernya tidak sibuk, maka dia langsung di ini gambaran proses antrian. Sekarang beberapa karakteristik. Yang dimaksud customer adalah apapun yang datang menyibukkan server untuk beberapa periode waktu dan selesai. Jadi customer ini tidak harus manusia. Bisa saja bukan manusia. Contoh, kalau Anda perhatikan di proses pemotongan kayu, customer siapa? Kayu, Pak. Kayu. Yang datang kayu, kan? Setelah itu baru diproses, kan? Kalau di bioskop, ya customer-nya manusia. Ya, jadi bisa manusia, bisa tidak manusia. Ini customer-nya. Maka apapun sini, saya gunakan apapun. Apapun yang datang, menyibukkan server. Sementara server adalah apapun yang disibukkan oleh customer. Bisa manusia, bisa bukan manusia. Jumlah server adalah jumlah maksimum customer yang dapat diservis secara serentak. Jadi kalau misalnya gini, misalnya Anda perhatikan di tol, kan kadang-kadang gardunya banyak, kan? Misalnya ada gardunya 5. Tapi kalau yang dibukanya 3, berarti maksimum berapa mobil yang bisa diservis? 3. Maka jumlah servernya adalah 3. Walaupun yang ada 5, kan? Karena yang 2 tutup. Maka di sini ada kalimat jumlah maksimum yang dapat diservis secara serentak. Satu server hanya mengurus satu customer. Ya. C menggambarkan jumlah server. Jadi kalau C-nya 5, berarti servernya 5. C-nya 2, servernya 2. Oke. Proses kedatangan ini menggambarkan bagaimana customer muncul untuk diservis. Oke. Proses kedatangan. Biasanya proses kedatangan merupakan proses yang berulang. Yang mana waktu antar kedatangan merupakan pada acak bebas. Jadi jam 10 datang mobil, 10:05 datang mobil, 10:10, dan seterusnya, ya. Nah, ini digambarkan oleh lambda. Ingat, lambda menggambarkan laju kedatangan. Jadi kalau yang namanya laju harus persatuan waktu. Nanti kita contohnya. Oke. Ada proses pelayanan. Jadi proses pelayanan juga sama, dilambangkan dengan mu, laju pelayanan. Nanti pas mulai paham pasti contoh, ya. Pasti contoh. Anda perhatikan kapasitas. Kalau ada sistem berarti gabungan yang ada dalam antrian dan ada dalam pelayanan. Jadi sistem itu adalah orang yang antri ditambah orang yang dilayani. Itu berarti sistem. Kalau ada sebuah pembatasan jumlah dari ruang tunggu, maka bisa dikatakan kapasitasnya terbatas. Ya. N menggambarkan kapasitas sistem. Oke. Ini disiplin antrian. Jadi yang dimaksud disiplin antrian adalah yang datang duluan, servis duluan, dan lain sebagainya. Ini maksudnya disiplin antrian. Anda bisa baca sendiri. Sumber pemanggilan tadi saya katakan populasi di mana customer datang. Nah, ini harus Anda pahami, ya. Ini notasi ini harus Anda pahami. Jadi ujinya gini. Ya, Pak. Kalau Anda baca soal, Anda perhatikan proses kedatangan sudah pasti M, sudah pasti, ya. Distribusinya ini, pelayanan sudah pasti. Nah, ya ini Anda harus hati-hati, jumlah server. Di soal jumlah servernya 1 atau lebih dari 1, Anda harus cek. Disiplin antrian kita pakai general disiplin, diabaikan saja. Nah, kapasitas sistem ini juga Anda perhatikan.
terbatas atau tidak terbatas? Oke, kita lihat saja. Nah, Anda perhatikan model ini. Laju kedatangan, M itu apa? Ya, laju kedatangan, proses kedatangan M, proses pelayanan pun M. Anda perhatikan contoh sini. Model ini digunakan apabila server kapasitas sistemnya tidak terbatas, sumber populasinya tidak terbatas. Bisa tahu nggak kira-kira? Model ini buat apa? Kasusnya seperti apa? Halo? Ya, Pak. Masih belum paham, Pak. Oke. Coba Anda perhatikan di sini. Nah, Anda perhatikan ada 6 kelompok. Pertama menggunakan apa? Proses kedatangan. Proses kedatangan dilambangkan oleh M. Ya udah pasti, ini nggak usah bingung. Udah pasti distribusinya ini. Pelayanan juga sama pasti M. Nah, yang Anda perhatikan jumlah server. Contoh di sini. MM berarti servernya berapa? 1. Disiplin antrian general. Jadi Anda abaikan saja. Bisa Vivo dan segala macam nggak pengaruh. Kapasitas sistem. Anda perhatikan kapasitasnya. Terbatas apa enggak? Kapasitas sistemnya dianggap tidak terbatas. Jadi setiap yang datang pasti diterima. Sumber populasi pun tidak terbatas. Jadi yang datang ke sistem ini banyak sekali. Tidak ketahuan karena banyak sekali. Oke, kita masuk ke contoh saja. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka kalau Anda ditanya berapa utilitasnya, atau berapa tingkat kegunaan server, atau rata-rata server sibuk, Anda gunakan rumus Rho sama dengan lambda dibagi mu. Di mana lambda menggambarkan apa? Laju kedatangan, mu laju Tadi apa? Yang pelayanan apa tadi, Pak? lambda menggambarkan laju kedatangan, mu laju pelayanan. Nah, model ini bisa dipakai. Model ini bisa dipakai, syaratnya adalah rasio lambda per mu harus kurang dari 1. Kalau dia sama dengan atau lebih besar dari 1, stop. Jangan dilanjutkan. Sistem tidak akan berjalan. Kalau kecil dari 1, Pak. Harusnya syaratnya harus lebih kecil dari 1. Ini di mana Rho lebih kecil dari 1. Kalau rho-nya sama dengan 1 gimana, Pak? Artinya apa, Pak? Artinya stuck. Kan jumlah yang datang sama dengan jumlah yang layani lajunya. Ya. Jadi stuck, sistem nggak akan jalan. Gimana, Pak? Kalau nilai lambda sama mu-nya sama, berarti sistem nggak akan berjalan. Laju kedatangan sama saja dengan laju pelayanan gitu loh. Dia akan berjalan, sistem ini apabila syaratnya harus kurang dari 1, di mana artinya apa? Laju pelayanan lebih besar daripada laju kedatangan. Kan? Kalau ini lebih kecil, kenapa? Mu ini. Lambda menggambarkan apa? Oh iya, Pak. Laju kedatangan. Kalau mu? Laju pelayanan. Ya, nanti pasti soal akan mulai paham, pasti soal. Oke.
Nah, kalau ditanya utilitas, Anda gunakan rumus ini. Kalau ditanya peluang server menganggur, berarti 1 dikurang row kan? Kalau ditanya peluang tidak ada customer dalam sistem, berarti P0 kan? 1 kurang ini rumus-rumusnya. Nah, kalau tanya peluang ini saya ambil dari buku statistik. Nah, ada perhatikan LS. LS mengabarkan jumlah customer yang berada dalam sistem. Artinya, jumlah customer yang ngantri dan yang dilayani. Totalnya berapa? Itu LS. Misalnya Anda datang ke 1 orang ya. Apa namanya talentnya? Yang ngantri 5, yang dilayani 1. Berarti LS-nya berapa? Halo? Saya masih nggak terlalu paham, Pak. S itu sistem itu gini. Sistem mengabarkan jumlah customer, sistem mengabarkan jumlah customer dalam antrian ditambah jumlah customer yang dilayani. Makanya namanya sistem. Jadi kalau yang ngantri 5, yang dilayani 1, berarti sistemnya ada berapa? 6. Jadi LS itu total ya, yang ngantri dan yang dilayani. Kalau tanya itu, berarti yang Anda lakukan adalah rumusnya adalah ini. Kalau ditanya, berapa jumlah customer yang berada dalam antrian? Berarti LQ yang ditanya. Anda gunakan rumus ini. Jadi, kalau ini menggambarkan jumlah customer di dalam antrian dan yang lagi dilayani. Makanya katakan sistem. Kalau ini hanya jumlah customer yang antri. Paham kira-kira? Q, query. Paham, Pak. Paham? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Kalau Pak. LS itu semua ya, yang antri dan yang dilayani. Kalau LQ itu benar-benar yang antri. Jumlah yang antri. Clear? Oke. WS. Waktu menunggu di dalam sistem. Artinya, berapa lama orang itu mulai dari datang sampai dia selesai. Jadi kalau Anda datang ke bank, mulai Anda datang sampai selesai dilayani itu berapa? Berapa lama itu WS? Sementara kalau WQ, itu mulai Anda datang sampai baru mulai dilayani. Jadi kalau WQ itu belum dilayani. Berapa waktu menunggu? Berarti mulai datang sampai mau dilayani kan? Iya, Pak. Ya, jadi kalau WS menggambarkan Oke, Pak. dari mulai datang sampai selesai, sementara WQ mulai datang sampai dilayani. Jadi WQ belum dilayani nih. Hanya waktu menunggu saja dalam antrian. Oke. Contohnya seperti berikut. Coba Anda perhatikan contoh ini. Di dalam sebuah fasilitas pencucian, informasi yang dikumpulkan bahwa kedatangan mobil sesuai dengan distribusi Poisson, M ya, dengan rata-rata 4 mobil per jam. Kedatangan apa pelayanan? Kedatangan. Berarti lambdanya adalah 4. Ya. Iya, Pak. Waktu yang dibutuhkan untuk mencuci dan membersihkan, waktu yang dibutuhkan untuk mencuci dan membersihkan tiap mobil bervariasi, tetapi ditemukan mengikuti sebuah distribusi sosial dan rata-rata 10 menit per mobil. Ini apa? WS. Yang ini kan laju kedatangan. Hah? Bukan. Yang pertama kita coba lambda sama mu dulu. Oh, Lambda sama mu. Laju Kalau pelayanannya. kita lihat rumus kan, tapi ini belum laju. Kalau laju kan persatuan waktu. Contoh, laju kedatangan 4 mobil per jam. Persatuan waktu kan? iya, Pak. Yang ini belum.
baru bahan baku, masih mentah. Oke, selanjutnya, pada sebarang waktu, fasilitas tidak dapat menangani lebih dari satu mobil. Berarti syaratnya berapa? 1. Satu. Nah, tidak ada lagi kan informasinya kan? Berarti artinya kapasitas sistem dianggap tidak terbatas. Kalau tidak disebut berarti tidak terbatas. Sumber populasi tidak terbatas. Berarti syaratnya satu ya. Berarti kan kalau kita lihat sama dengan ini kan. Model untuk satu server. Kapasitasnya tidak dibilang, makanya tidak terbatas. Sumber populasi Tidak terbatas juga. tidak terbatas juga. Berarti gunakan rumus yang ini. Nah, sekarang kita selesaikan. Anda perhatian pertanyaannya. Nah, kita jawab satu-satu. Oke. Laju kedatangan sudah ketemu. 4 mobil per jam. Nah, laju pelayanan. Tadi kan dikasih tahu. Rata-rata 10 menit per mobil kan? Nah, tapi ini bukan new. Kalau new harus persatuan waktu kita balik berarti satu mobil setiap 10 menit. Benar nggak? Kalau laju kan persatuan waktu. Ya, Pak. Gimana? Apa kelihatannya masih pada lelah? Kalau lelah kita kuliah pengganti aja, jangan dipaksain. Kita kasih kuliah pengganti aja kali ya? Iya, kita kuliah pengganti aja ya. Jangan sekarang ya, kayaknya. Iya, Pak. Nanti Anda kasih tahu ke saya, coba jadian kapan bisanya kasih tahu saya. Saya nggak mau kalau dipaksain malahan nggak paham ntar. Iya, Pak. Karena Iya, Pak. tanggal hari Kamis itu kalau saya lihat kalender tanggal merah. Apa nggak apa-apa? Tanggal merah kita kuliah. Terserah sih, Pak. Oke, kalau jangan Anda kasih tahu ke saya kuliah penggantinya kapan ya? Iya, Pak. Silakan janjian aja. Iya, Pak. Kapan kalian bisa kasih kabar ke saya. Ya nanti kalau saya Iya, Pak. paksain kasihan. Percuma kalau saya paksain, malahan jadi nggak masuk. Iya, Ya, Pak. yang ini kita antrian kita undur aja ya. Iya, Oke. Pak. Nanti di waktu ke saya, kapan mau ngasih kabar? Bisa nggak dalam minggu ini? Ngasih kabar kuliah pengganti untuk hari Kamis? Harus minggu ini, Pak. Enggak minggu ini, bisa minggu depan. Maksudnya ngabarin. Maksudnya kabarnya Oh, aja. iya, Pak. Kabarnya aja minggu ini, pelaksananya bisa minggu depan. Ya, nanti kasih kabar aja. Iya, Pak. Iya, Kapan Pak, bisa, kalian Pak. bisa, kasih kabar. Iya, Pak. Oke. Bisa ya? Pak. Nanti kalau kasih kabar, daripada saya paksain percuma. Anda udah nggak kuat masalahnya. Kasihan. Oke, sampai ketemu. Nunggu kabar ya untuk Pak, kuliah. materi yang ini, Ya, materi ini nanti saya, materi antrian sama yang tadi boleh di-share. boleh saya share. Dua-duanya saya share. Jadi belajar ini dulu, nanti- Pak. Iya. Ya, belajar dulu. Nanti kuliahnya nggak sekarang ya, saya batalin. Iya, Pak. Iya, Pak. Daripada nggak nyambung nanti. Ya, jadi tolong Iya, kasih Pak. kabar saja. Kapan bisanya. Kalau bisa jangan hari Senin ya. Hari Senin saya padat masalahnya. Udah ada 2 kuliah. Baik, Pak. Oke, Pak. Iya, Ya, Pak. nanti kasih kabar aja ya. Kapan bisanya. Kasih tahu dalam minggu Baik, ini. Oke? Iya, Pak. Saya menunggu kabar dari Anda Siap, dalam minggu Pak. ini ya. Nanti dua materi ini akan saya Oke, share. Pak. Tugas dikumpul besok jam 5 sore ya. Oh, Pak, ini berarti kita nggak absen lagi ya, Pak? Nggak usah. Oh, oke, Pak. Nggak usah. Tadi udah saya absen. Oke? Ya, Pak. Terima kasih, Pak.